Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wal 'aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul mursalin qayyumus samawati wal ardi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin imamil muhtadin wa qa'idil mujahidin wa ala alihi sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd. Ya sekalian, kita alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan banyak karunia Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita masih banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam kondisi saat ini ya, saat COVID-19 atau virus corona ini, namun sebagian kita masih diberikan banyak nikmat yang luar biasa, termasuk nikmat Islam, nikmat iman, nikmat as-sihah wal afiyah, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Tentunya ya sekalian, perlu kita optimalkan kembali sisa-sisa waktu kita ini dengan ada nikmat yang ada, yang kita rasakan sampai saat ini. Kita optimalkan untuk membangun amal-amal unggulan kita, amal-amal kebaikan kita, dan juga amal soleh kita dalam kehidupan kita yang fana ini. Nah sekalian, mungkin kita beberapa hari ini mendengar peristiwa-peristiwa alam. Ada yang mengatakan ada suara dentuman yang luar biasa. Kemudian juga kita melihat beberapa kajian-kajian, ada yang mengatakan bahwa ini adalah kaitan dengan masalah adanya kiamat yang sangat-sangat dekat. Dan jemaah sekalian, sebagai seorang beriman, dan jika kita sebagai orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, kita yakini bahwa yang namanya peristiwa kiamat pasti akan terjadi, pasti akan ada. Tapi tidak ada yang tahu, siapapun kita, bahkan juga para nabi pun juga nggak tahu kapan jadi yang kiamat sendiri. Kenapa? Peristiwa kiamat ini termasuk min mafatihil ghaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melihat adanya fenomena alam yang ada, kemudian kita katakan, oh ini akan terjadi, ada asumsi-asumsi, ada ramalan-ramalan bahwa tahun 2020 ini akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Kemudian kita kaitan dengan al-qiyamah. Teman sekalian, selama masih ada al-adab, selama masih ada zikir pada Allah Subhanahu wa taala, nggak mungkin terjadi yang namanya al-qiyamah. Kenapa? Kiamat itu dekatnya dengan zaman kita ini, itu memang sudah ada dalam hadis Nabi. Bahkan Rasulullah SAW itu termasuk tanda kiamat dalam hadis yang sahih. Sahabat Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi, kemudian juga sahabat yang lainnya, bahkan ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim. Beliau bersabda, intinya adalah faqala bu'ithtu ana wasa'tu hakala kahatain kahadhihi. Rasul bersabda, saya sah ini kayak dua jari ini, dekatnya. Artinya ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, ini juga tanda-tanda kiamat. Tapi tentunya ada kajian khusus ya, tanda-tanda yang kecil ini sudah terjadi. Tadi saya katakan, tidak ada yang tahu kapan kiamat itu terjadi, hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan coba dalam surat Luqman ya, surat 31 ayatnya 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Innallaha, sesungguhnya Allah, 'indahu, di sisi Allah Subhanahu wa taala, ilmus sa'ah. Ilmu kaitan dengan kapan terjadi
yang namanya kiamat. Meskipun dalam hadis yang sahih dikatakan kapan, hari apa, yang sekarang ternyata Rasulullah mengatakan yang namanya al-qiyamah, as-sa'ah, terjadi nantinya, yaitu pada hari Jumat. Nah, kita perlu juga waspada ketika kita ketemu dengan hari Yaumul Khamis, hari Kamisnya, karena besoknya ada hari Jumat. Tapi kita yakini dengan keimanan kita selama masih ada azan, masih ada orang yang salat, belum adanya Dajjal, belum adanya diturunkan Nabi Isa alaihissalam, masih jauh. Tapi perlu kita waspada, kita persiapan untuk itu semuanya dengan sisa-sisa usia kita, nikmat-nikmat yang ada saat ini untuk membangun amal kebaikan kembali, amal-amal unggulan, amal saleh sepanjang kita masih diberikan nikmat sehat ini. Kemudian ini penting. Artinya apa? Tidak ada orang yang tahu. Apalagi Ustadz mengatakan, oh ini tahun ini akan terjadi kiamat. Kalau tahun ini, Nabi pun juga nggak tahu. Kita dengar ada hadis yang dikatakan hadis Jibril alaihissalam. Kenapa? Jibril pada waktu itu ketemu Rasulullah di Masjid Nabawi. Tiba-tiba orang nggak ada tahu. Ada seorang pemuda yang luar biasa, gantengnya, bersihnya, pakai pakaian serba putih, kemudian juga rambutnya hitam kelam. Tiba-tiba duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan di samping, itu di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tanya kaitan dengan al-Islam, kaitan dengan al-iman, kaitan dengan al-ihsan, semua dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kaitan dengan al-sa'ah ini, ketika Jibril mengatakan, fa akhbirni mata sa'ah, ceritakan padaku ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan terjadi as-sa'ah? Langsung Rasulullah mengatakan, menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'i. Orang yang ditanya tentang kapan terjadi as-sa'ah tidak lebih tahu daripada orang yang tanya. Kenapa Rasul tahu? Seorang pemuda yang ada di depannya adalah Jibril alaihissalam dan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini penting, ya sekalian. Kita semuanya harus memahami. Ketika ada info-info, oh ini tahun ini 2020, dulu ada yang mengatakan 1919, dan apalagi kemarin ada suara katanya dentuman yang luar biasa. Kemudian dikaitkan dengan al-sa'ah, kaitan dengan kiamat. Kita tidak percaya hal itu. Tapi kita harus yakin bahwa al-qiyamah, peristiwa kiamat itu pasti terjadi, tapi tidak ada yang tahu. Ini penting bagi seorang beriman dan juga kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang perlu kita sadari dan perlu kita ketahui kembali bahwa semuanya yang kaitan dengan as-sa'ah ini ada tanda-tandanya, iya. Ada tanda-tanda kecil dan juga ada tanda-tanda besar, tapi tidak ada yang jelas. Sebelumnya ada Dajjal, sebelum adanya Nabi Isa kembali diturunkan ke bumi ini, tidak akan terjadi yang namanya as-sa'ah. Dan jelas juga kapan tadi harinya, Yaumul Jumat. Waspada dan juga waspada kaitan dengan hari ini. Untuk apa? Untuk beramal soleh. Bukan takut, ya. Kemudian kita gunung, ya, dan sebagainya. Ini sesuatu yang salah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Semoga ada manfaat dan juga ada berkah bagi kita semuanya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.